Loyalitas partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi JK dipertanyakan. Sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi partai koalisinya karena tidak berkontribusi dalam meredam demo besar yang mengancam stabilitas nasional. Unjuk rasa besar 4 November lalu memunculkan pertanyaan soal loyalitas partai-partai koalisi terhadap pemerintahan Jokowi. Dilansir dari detik.com, pengamat politik Arin Nur Cahyo menganggap partai-partai pendukung tidak memberikan kontribusi untuk meredam demonstrasi tersebut. Bahkan menurutnya ada kesan ini dibiarkan. Arin menyampaikan pandangannya ini dalam diskusi yang digelar pada hari Minggu kemarin. Sikap partai-partai pendukung pemerintah ini berbeda dengan Partai Gerindra. Ketua umumnya, Prabowo Subianto, belakangan justru membangun komunikasi intensif dengan Presiden Jokowi. Padahal sejak awal koalisi terbentuk, Gerindra selalu menempatkan diri sebagai oposisi. Menanggapi pandangan ini, petinggi Partai Amanat Nasional dan Hanura tetap menegaskan dukungan mereka kepada pemerintah. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba untuk memperkeruh dengan cara tadi memunculkan isu-isu politik soal koalisi. Sebaiknya segala tafsir yang sifatnya itu politik bahkan sangat kecil pikirannya itu mengenai kekuasaan saja, tentu ini harus dipinggirkan terlebih dahulu. Jangan lalu kemudian ada upaya-upaya untuk memecah yang sudah terbangun dengan baik selama ini, dan saya kira ini juga kita memang perlu mewaspadai agenda-agenda atau katakanlah kepentingan orang-orang tertentu dalam rangka untuk mendorong-dorong untuk dilakukan evaluasi dan sebagainya. Saya kira itu sesuatu hal yang sangat tidak elegan. PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung pemerintah juga menegaskan parpol koalisi tetap solid. Namun PDI Perjuangan juga menyatakan tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya mereka ditinggalkan rekan koalisi. Kalau evaluasi dilakukan terus-menerus tentunya. Dan itu melalui proses komunikasi antara pimpinan partai politik maupun proses komunikasi dengan pemerintah itu dijalankan terus. Iya, kalau PDI Perjuangan sendiri maupun bersama-sama kita tetap jalan. Jadi no problem lah soalnya. Evaluasi partai politik pendukung pemerintahan adalah domain Presiden. Belakangan Presiden gencar bersafari politik ke berbagai instansi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meredam terjadinya aksi demonstrasi serupa. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Peran partai koalisi memang harus menjadi kekuatan tambahan untuk menjaga stabilitas politik tetap terkontrol. Namun dari sekian parpol yang tergabung dalam koalisi di pemerintahan, nampaknya kini dipertanyakan efektivitasnya. Ekses aksi 4 November yang dinilai belum bisa diredam oleh parpol pendukung pemerintah menimbulkan pertanyaan, haruskah ada evaluasi terhadap parpol-parpol yang menjadi koalisi pemerintah? Dan dari Studio 2 sudah hadir sejumlah narasumber, ada Jaya Dihanan, Direktur Eksekutif SMRC, Willy Aditya, Wakil Sekjen Partai Nasdem, Viva Yoga, Ketua DPP PAN, Jazilul Fawait, Ketua DPP PKB. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Ini kok tegang banget sih? Partai koalisi salah ya? Karena tidak ada lagi partai koalisi. Partai pendukung pemerintah gitu ya. Ya apapun lah namanya. saya ke Mas Jayadi terlebih dahulu deh. Relevan nggak sih kalau harus dievaluasi? Iya pasti relevan, setiap saat pasti ada reevaluasi kan. Apalagi sekarang. Nah, cuman masalahnya apa yang menjadi alasan untuk evaluasi itu? Biasanya kan partai koalisi atau partai pendukung pemerintah itu dievaluasi terkait dengan sikapnya terhadap kebijakan yang diajukan oleh pemerintah, utamanya itu kepada DPR. Biasanya kan begitu. Nah, kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang membuat partai-partai anggota pendukung pemerintah atau koalisi ini memang misalnya tidak satu kata, lalu mungkin saja bisa saja dilakukan evaluasi terhadap sikap-sikap mereka itu gitu. Satu. Yang kedua, tapi jangan lupa koalisi di Indonesia ini kan koalisi sistem presidensil. Koalisi sistem presidensil itu bedanya dengan sistem parlementer adalah kalau parlementer itu koalisinya boleh disebut permanen. Artinya kalau dia ada yang berbeda, pecah tuh pemerintahan. Kalau koalisi sistem presidensil boleh disebut semi permanen atau permanently liquid. Ya, semacam itulah. Cairnya permanen gitu ya. Artinya partai-partai di dalam koalisi sistem presidensil masih mungkin berbeda pendapat satu sama lain, bahkan berbeda agak diametral dengan pemerintah. Tetapi
tidak mengancam menjadi bubarnya pemerintahan kan gitu. Jadi, nah tinggal sekarang di mana seberapa dalam masalahnya, begitu berapa serius masalahnya sehingga itu perlu dievaluasi. Bahwa diadakan evaluasi secara normatif pasti kan gitu. Dan lagi sampai sekarang masih belum ada evaluasi yang kelihatan. Iya, kan baru selesai resapel SMRC kemarin. melihat efektif nggak sih partai pendukung pemerintah sebagai suatu apalah itu namanya? Kalau itu terkait dengan hubungan dengan parlemen, ya kemudian dalam kaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kan sejak resapel kedua dan ketiga itu kan cenderung stabil politiknya, cenderung tidak ada masalah gitu. APBN disetujui, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi juga disetujui, tidak ada kegaduhan-kegaduhan dalam konteks itu gitu. Nah, jadi kalau itu yang dimaksud ya efektif kan gitu. Satu. Yang kedua, ini lagi efektivitas koalisi sistem presidensil itu tidak harus berarti 100% bersama pemerintah terus. Gitu. Ada momen-momen tertentu yang memaksa partai-partai politik Tidak bersama pemerintah. bahkan anggota koalisi pemerintah sekalipun terpaksa berseberangan demi survival mereka. Kalau ini misalnya. mereka terpaksa nggak sekarang? Mungkin saja kalau misalnya persoalan tadi apa istilah karena demo 4 November. itu kan masih debatable apa hubungannya dengan Partai. posisi partai gitu kan, apa hubungannya dengan posisi pemerintahan Jokowi gitu. Kalau misalnya masalahnya bisa dilokalisir menjadi itu terkait dengan dinamika politik lokal di DKI misalnya, maka kan tidak ada kaitannya dengan pemerintah nasional gitu. Tapi kalau itu dikaitkan dengan stabilitas nasional misalnya, maka kalau dalam soal pemeliharaan stabilitas nasional kan tidak ada koalisi-koalisian. Semuanya harus bersama-sama kan gitu. Ya, gitu. Itu kan teorinya itu, tapi kan kita lagi mencari penunggang-penunggang nih. Setelah kita lebaran kan, kuda, prakteknya mereka yang tahu. Penunggang-penunggang. Bagaimana Mas Fawaid sama Mas Viva Yoga mendengar nggak sih beberapa hari terakhir ini ada sinyalemen yang ini kayaknya harus dievaluasi nih tim koalisi terutama PKB, PAN dan P3. Ya, jadi gini. Konstelasi pusat itu berbeda dengan konstelasi regional dan daerah gitu dan lokal. Jadi pilkada ini konfigurasi politik pusat pasti berbeda, tidak sebangun, tidak hubungan tegak lurus dengan konfigurasi politik daerah. Beberapa daerah yang melaksanakan pilkada ada 101, 7 provinsi, 76 kabupaten. Dan 18 kota itu memiliki konfigurasi politik koalisi yang sangat berwarna-warni. Jadi tidak tergantung kepada konfigurasi partai politik pusat. Itu yang pertama ya kan. Terus yang kedua sangat menyederhanakan kalau menurut saya hanya karena soal pilkada DKI terus kemudian ditarik tegak lurus pada persoalan yang lebih luas sampai lagi. kedengarannya kita harus dibaiat ulang nih P3, PAN dan PKB. Karena tiap-tiap konfigurasi pilkada itu berbeda. Kenapa tidak dipermasalahkan? Itu juga tidak boleh dong. Karena nanti daerah yang lain juga bisa marah ini Mas gitu. Karena mereka itu sangat berbeda dengan DKI dan sementara ini proses politik secara natural, secara alamiah juga sudah berjalan, itu juga tidak ada masalah. Yang ketiga, proses koalisi ya atau partai pendukung pemerintah di parlemen kan sudah sedemikian stabil sehingga hubungan harmonis antara pemerintah dengan DPR sudah berjalan dengan baik. Saya rasa itu menjadi faktor kunci dari pemerintahan ini bisa bekerja, bisa berjalan secara efektif, efisien, membangun pemerintahan yang meritokrasi, masyarakat yang menghargai soal prestasi dan kualitas kepemimpinan. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu yang harus menjadi acuan utama dan jangan kemudian terlalu disederhanakan bahwa seakan-akan pilkada DKI ini adalah mewakili atau merepresentasikan seluruh pilkada di 101 kabupaten, kota, provinsi. Itu juga tidak boleh. Gitu. Tapi itu perasaannya PAN kan, kalau perasaan yang lain belum tentu. Gitu. Oke, Mas Willy gimana? Asik-asik aja nggak sih sebenarnya nih? I'm fine and I'm okay. Ya, kalau Nasdem, kalau berbicara tentang evaluasi pemerintahan pasca aksi besar ini, yaitu
tentu hak prerogatif presiden. Apa itu maksudnya? Hak Ya. prerogatif presiden untuk mereview kembali Ya, koalisi yang ada di dalam. Ya, itu presiden lah yang itu bukan otoritas partai lagi, tapi sudah ranah otoritas presiden. Karena apa? Itu pembantunya. Nah, yang kita harus lihat adalah proses pembelajaran dari semua hal ini apa? Satu, bahwasanya kita hidup dalam sebuah sistem yang bernama republik. Maka kepentingan jangka panjang dari proses ini itu harus kita utamakan. Bukan hanya kemudian terjebak dengan proses yang fragmented, bahwasanya pilkada kemudian hanya untuk berbicara kemenangan, kita terjebak pada isu-isu yang kemudian memecah belah kita. Isu-isu yang kemudian membuat kita tidak hidup lagi dalam sistem yang bernama respublika ini. Nah, inilah ranah yang kemudian kita sebagai partai politik harus berbicara pada semangat kebangsaannya, semangat republikannya di sana. Nah, Nasdem melihat, khusus kalau melihat bagaimana kepentingan yang paling besar, tentu kepentingan negara dan bangsa. Di sana kita representasikan dengan kepentingan pemerintahan Jokowi JK. Nah, Nasdem pasti sami'na wa ta'na lah pada proses itu. Nah, kalau kita breakdown. Tapi kemarin nge-review katanya karena tersangka, kalau misalnya anggota kami tersangka dan mereview dalam artian apa yang salah dalam proses ini. Kalau dukungan sama Ahok tetaplah. Bahwasanya keputusan partai karena itu final. nyabut ada risikonya. Bukan masalah itu. Bukan konteksnya mencabut atau tidak. Tapi kalau sudah menjadi sebuah keputusan politik, dari awal yang pertama sekali mengusung Ahok melalui jalur partai Nasdem. itu Partai Nasdem. Ya. Nah, untuk itu kemudian kita melihat di sini tidak hanya Jakarta. Mas Viva Yoga juga tahu, Mas Jayadi Hanan dan lain-lain sebagainya. Ada hal yang kemudian kita terlalu gegabah, kita terlalu gampangan untuk mereproduksi isu putra lokal, putra daerah, etnisitas, agama, untuk kemudian dijadikan komoditas politik dalam kontestasi yang bernama pilkada. Nah, harusnya Pilpres kemarin juga seperti itu. Kita harus berkaca sebagai penggiat-penggiat politik, sebagai pilar demokrasi, dan juga media khususnya, Bung Vito, tidak hanya partai politik, tapi juga media kemudian lebih banyak mereproduksi hal-hal yang lebih sensasional gitu. Garis respublika di mana kita hidup bersama, merayakan ruang bersama yang tanpa perbedaan etnisitas, agama dan lain-lain sebagainya, ini harus kemudian kita benar-benar pegang teguh gitu. Nah, spirit Nasdem itu tetap berdiri di sana, bukan kemudian kita dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya primordialisme. Ini yang sebenarnya nyindir loh Mas Woy. Sebenarnya nyindir loh dari tadi ini Mas Willy ini. Bolak-balik gimana? Jadi Mas Vito, kalau soal partai koalisi, saya revisi saja supaya kita lebih halus. Bukan pantas dievaluasi, tetapi pantas untuk introspeksi. Masing-masing partai politik. Nah, semua. Sebab yang saya lihat, yang disebut koalisi itu harus ada indikasi-indikasi, di situ ada penyamaan visi, penyamaan gerakan, semuanya. Bukan bagi-bagi PKB kursi. Bukan hanya bagi-bagi kursi, dan memang dari awal kan koalisi ini bukan koalisi bagi-bagi kursi, tapi ingat, ini koalisi tanpa syarat. Dan dari awal PKB menyuarakan itu, dan setia untuk itu. Tetapi perlu introspeksi. Karena ternyata belum ada manajemen yang baik terkait dengan isu maupun hal-hal yang sifatnya implementatif. Tetapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh yang manage harusnya presiden kan? Apanya? Kalau soal mengevaluasi manage apanya? Ya artinya Partai kan koalisi. belum ada manajemen yang baik terhadap. Nah gini, perlu saya review dulu, ada yang disebut dengan koalisi merah putih, ada koalisi apa itu Indonesia hebat. Kemudian berubah lagi. Itu yang saya maksud, perlu introspeksi. Apakah ini ada dinamika yang cukup produktif di situ atau tidak? Itu dari sisi kami. Nah, kalau soal mengevaluasi dalam pengertian menilai, ya bolehlah masyarakat lah yang menilai, bukan presiden, bukan. Itu bukan ketua umum. Nah, yang menilai tentu masyarakat dan presiden terkait dengan kinerja. Kami merasa bahwa partai koalisi yang ada di DPR, kami sudah bekerja dengan cukup baik. Bisa ditanya ke semua partai, dan kami sudah melahirkan undang-undang APBN yang menurut kami sudah diperdebatkan, sudah kami bahas sebaik-baiknya, termasuk juga kebijakan tax amnesty dan kebijakan-kebijakan lain yang muncul di DPR. Itu semua harus dinilai sebagai kinerja dari partai koalisi.
Nah sekarang digeser pada soal 411. Ini soal yang tanda kutip isunya soal penistaan agama. Di mana posisi partai koalisi di sini? Kami kalau disebut PKB, kami ini partai yang mengedepankan pluralisme. Kami partai yang cinta kedamaian. Kami partai yang Indonesia dengan agama ini sudah satu kesatuan. Dari sisi mana yang harus dievaluasi karena soal ini untuk PKB? Kalau Kami DKI ini lahir DKI di era Jakarta, reformasi. Kalau DKI Jakarta? Yang mana? Ya soal, ya seperti biasa. Memang kan tidak ada partai koalisi DKI. Iya. Yang ada adalah partai koalisi di parlemen. Ya, tapi orang kemudian menghubung-hubungkan kalau misalnya ini P3, PAN dan PKB ini lari ke sana, harusnya ke sini di DKI Jakarta. Tidak ada yang mengikat itu. Kami di PKB independen untuk memutuskan yang terbaik untuk calon gubernur di DKI. Di luar isu yang kaitannya dengan parlemen. Di luar isu kaitannya dengan koalisi nasional. Jadi jangan dikait-kaitkan. Ini soal yang berbeda. Kemudian muncul demo besar, jangan juga dikait-kaitkan dengan kami. Karena tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya. Oke. Nampaknya akan semakin menarik kalau kita jeda dulu ya. Ya. Karena seperti biasa segmen 1 selalu pembukaan, preambul, dan pembahasan latar belakang itu biasanya teoritis sekali. Nanti kita mulai masuk lebih dalam lagi. Kami akan kembali sesaat lagi. Jadi sebenarnya menurut Mas Jayadi tidak relevan dihubung-hubungkan dengan demonstrasi. Ya tergantung kepada apa yang dianalisis oleh Presiden. Kalau Presiden merasa bahwa sejumlah partai anggota koalisinya itu berada di balik peristiwa demo itu misalnya, dan demo itu tidak dianggap sebagai bukan bagian dari yang diinginkan oleh Presiden misalnya, maka wajar saja kalau Presiden mengevaluasinya. Tapi kan pertanyaannya memang seberapa valid analisis itu gitu. Bagaimana menghubungkannya gitu. Sekarang gini, kalau misalnya Mas Viva Yoga dan Mas Fawai tadi katakan bahwa ini nggak relevan bicara soal DKI Jakarta kalau misalnya kita bicara soal koalisi. Tapi kan orang selalu menghubung-hubungkan Ahok itu di-endorse oleh Pak Jokowi. Dan berangkatnya 3 kawan ini ke seberang itu seperti meninggalkan jejak yang tidak menyenangkan lah begitu. Itu sudah terbaca, tidak perlu lagi dikatakan nggak ada hubungannya, nggak relevan, sudah lah gitu loh maksudnya. Nah ini apakah kemudian atas latar ini kemudian mereka layak dievaluasi? Nah itulah endorsement Presiden, terlepas dari itu bukan bersifat resmi ya, itu tidak boleh dikaitkan dengan kebijakan Presiden dalam kaitan koalisi, karena itu adalah harus dianggap sebagai sikap pribadi seorang Presiden. Karena bagaimanapun Presiden kan harus netral dalam pilkada gitu ya. Dan itu akan kalau itu dijadikan bagian dari kebijakan koalisi, maka itu akan mempersulit Presiden sendiri, karena akan bertentangan dengan sikap yang tadi ya. Secara normatif Presiden seperti dikatakan oleh Presiden netral gitu, bahwa dia secara pribadi punya preferensi tertentu itu soal lain ya. Karena itu kalau itu yang dijadikan masalah, maka sulit menghubungkannya dengan keberadaan koalisi. Karena tidak ada. Karena kan akan lebih kuat lagi kalau misalnya koalisi yang. Karena endorsement kepada calon kepala daerah. Tidak langsung. Itu tidak menjadi bagian dari kebijakan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bukan itu. Karena itu masalah politik. Masalah politik dan terkait dengan dinamika. Jadi kalau misalnya itu dipakai sebagai reasoning untuk mengevaluasi mereka tidak tepat. Iya, tidak fair juga gitu. Karena itu harus ada pemilahan gitu. Satu, kalau ini persoalannya soal konstelasi atau dinamika politik lokal, maka dia seperti kata Mas Viva tadi, dinamika koalisi di tingkat nasional dengan tingkat lokal itu berbeda. Sekalipun di lokal itu tidak ada koalisi istilahnya, tapi maksudnya koalisi untuk pilkada, kan boleh disebut begitu. Misalnya begini, di DKI PDIP dengan Demokrat berseberangan kan?
Tapi di Aceh Tidak total, PDIP dengan Demokrat bersatu. Itu aja contoh ekstrimnya. Tapi kan kita akan terlalu naif kalau misalnya menyamakan antara DKI dan daerah-daerah lain. Orang bilang DKI itu jewel of the crown dari pilkada ini. Tetapi tetap dia harus diletakkan di situ kalau soal pilkada. Ya, walaupun DKI tetap harus pilkada supaya tidak tumpang tindih menyelesaikan masalahnya. Nah, yang kedua tadi Pak Wahid bilang soal kasus yang terkait dengan penistaan agama misalnya. Nah itu tinggal dibahas. Apakah ada koordinasi misalnya di antara partai-partai pendukung presiden? Soal itu kan tinggal dikoordinasikan. Apakah bisa muncul dengan sikap bersama misalnya atau tidak gitu. Kalau belum ada sikap bersama itu maka ya, berarti kan bisa jadi kembali ke kebijakan partai masing-masing. Tergantung bagaimana setiap partai menginterpretasikan peristiwa tersebut, apakah terkait dengan survival mereka secara elektoral atau tidak begitu. Jadi karena itu harus hati-hati kita menghubungkannya dengan evaluasi pemerintahan atau evaluasi koalisi peristiwa ini harus dipilah-pilah gitu. Karena itu memang lebih ideal kalau misalnya dihubungkan dengan 411 ya. Walaupun alasan utama bisa saja pemilu DKI. Iya, kalaupun ada hubungannya dikaitkan dengan sikap bersama soal 411. Ya. Tapi kalau dikaitkan dinamika politik lokal, saya kira agak sulit, tidak relevan. Masih bagaimana, Bapak? Jadi kalau menurut kami itu 411 itu adalah merupakan cerminan dari mulai terlembaganya kekuatan civil society. Jadi kekuatan civil society itu adalah merupakan kekuatan dari rakyat yang mempunyai ciri satu, tidak mampu membatasi intervensi negara, dua bersifat kritis, dan yang ketiga mampu untuk melakukan koordinasi, pelembagaan, integrasi antar komponen yang berbeda. Itulah kekuatan civil society. Dalam pembangunan demokrasi ini sangat penting, Mas. Penting karena dia adalah merupakan kekuatan di luar negara, di luar pemerintahan, di luar lembaga-lembaga negara yang punya fungsi kontrol, punya fungsi pengawasan. Jadi kalau menurut saya itu adalah merupakan sebuah cerminan betapa di Indonesia ini kekuatan masyarakat sipil itu sudah tumbuh sedemikian besar, dan ini harus menjadi satu persoalan besar bagi kita semuanya, bagi DPR, bagi pemerintah, agar cara memaknai partisipasi rakyat melalui aksi-aksi itu harus betul-betul teliti dan jeli. Tidak hanya semata-mata karena proses mobilisasi, bukan. Tetapi ini adalah sudah pada tingkat kesadaran partisipasi politik. Nah, itu beda. Antara mobilisasi dengan tingkat kesadaran partisipasi itu berbeda. Nah, oleh karena itu, jadi sebenarnya bagi kepentingan bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi, ini sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus karena apa? Sudah tumbuh kekuatan di luar negara, sehingga fungsi checks and balances dalam proses berdemokrasi ini akan berjalan. Dan itu sangat membantu pemerintah, saya rasa. Artinya apa? Ketika ada fungsi-fungsi kontrol di luar DPR, di luar pemerintah, di luar negara itu tumbuh, maka yang diuntungkan adalah rakyat, yang diuntungkan adalah bangsa dan negara ke depan. Jadi kemudian yang jadi problem itu adalah soal isu SARA, kemudian soal hal-hal yang... Saya mau potong sampai di situ dulu, Mas. Kalau misalnya itu baik-baik saja, ini sebenarnya waktu 411 dimulai saja sebenarnya ada gestur yang terlihat bahwa pemerintah resah. Datang ke Prabowo, kemudian mengumpulkan ulama dari PBNU dan PP Muhammadiyah plus MUI, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan yang lain. Setelah unjuk rasa, walaupun ada insiden kecil di akhir dari itu, dikatakan bahwa ada penunggang-penunggang dan kepentingan politik, itu diulang-ulang hingga saat ini gitu. Jadi ini kan sebenarnya nggak sama dengan semangat. Saya rasa nggak resah lah, tapi ini menjadi refleksi kalau menurut saya. Jadi ternyata 411 itu membelalakkan mata kita bahwa kesadaran politik masyarakat, partisipasi masyarakat dalam membangun hak berdemokrasinya itu begitu luar biasa. Jadi ini harus disikapi dengan sikap yang jeli, yang cermat,
Jadi bukan semata-mata karena proses mobilisasi, bukan. Wacana Gitu ya. penunggang-penunggang itu bagaimana? Nah, kedua, memang dalam setiap aksi massa itu pasti ada penunggang gelap, itu pasti. Tetapi saya sangat yakin TNI, Polri, pemerintah, dan juga kami yang di partai politik itu akan menjaga. Jangan sampai kemudian isu ini dibawa kemana-mana. Misalnya merongrong kewibawaan pemerintah atau ingin menjatuhkan pemerintah. Nah, itu kita tolak. Itu wacananya Itu. sudah makar loh hari ini. Itu Kapolri makanya katakan. itu kan rumor ya kan, itu kan rumor. Jadi nanti kita lihat karena bagi PAN ketika ada upaya untuk merongrong kewibawaan pemerintah, kemudian ada upaya untuk menjatuhkan pemerintahan, kita tolak. Itu kita tidak setuju. Jadi itu masih rumor, Mas Willy. Soal makar itu masih rumor. Jadi. Gini, tadi saya justru berangkat dari apa yang dikatakan oleh Bung Fayoga. Saya ini gerakan civil society. Gini, civil society lahir sebagai antitesa dari heavy state. Negara yang sangat kuat, negara yang sangat powerful. Dengan kesadaran yang kritis. Ini bukan kesadaran kritis, tapi ini emotional mobilization. Itu berbeda sekali. Nah, kesadaran sipil yang terorganisir, kalau kita melihat merayakan dia dalam konteks berdemokrasi, harusnya orang Aceh berbicara tentang bagaimana APBD Aceh yang begitu besar dibuangnya kemana. Tapi enggak, ini datang dari Aceh rame-rame ke Jakarta, lalu ikut demo Ahok gitu. Ini enggak civil society. Konteks Ya, kesadaran kita kritisnya beda nggak konsep lah terbangun. kalau gitu. Ini Kita berbeda bukan. di dalam memaknai Bukan. teori civil society. Kesadaran politiknya nggak terbangun. Bahwa saya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, lalat di seberang lautan kelihatan. Artinya apa? Bayangkan Bung Vito, ratusan triliun itu APBD Papua dan Aceh. Otsus. Itu kemarin rumah Tarmizi Akarim, salah satu kandidat di Aceh, ditembak. Ini nggak jadi isu apa-apa. Kesadarannya nggak terbangun. Yang terjadi inikah yang dinamakan dengan civil society? Enggak, ini bukan kesadaran kritis. Kritis kita melihat. Jadi menurut Anda apa itu 411? Mobilisasi, emosional yang kemudian kita sangat. Dan free rider itu ada? Gini, saya tidak masuk free rider, tapi ini memaknai ceteknya pelaku-pelaku politik kita menggunakan isu sara di dalam komoditas dan momentum politik. Ini yang harus kita koreksi. Nah, kalau kita benar-benar stick, benar-benar berbicara tentang respublika, republikan, Indonesia didirikan kata Bung Karno untuk semua golongan, untuk semua, atas semua golongan. Bukan satu golongan untuk satu golongan, bukan. Inilah kemudian kita ber-Indonesia Raya gitu. Jangan dijadikan hal-hal yang kemudian sifatnya momentum ini mengungkit-ungkit, mereproduksi, menjadikan dia konsumsi gitu. Ini bagi saya menjadi bahaya laten. Inilah bahaya laten yang hari ini terjadi. Oke, bagaimana Bung Fawaid? Ini berarti ada perbedaan sampai sejauh ini saja berarti Nasdem. Ya perbedaan teori karena S2 saya itu soal civil society. Nanti kita berdebat. Biarlah Mas Willy sama Pak Viva menyelesaikan teorinya. Tapi fakta 411 itu sudah terjadi. Dan memang kita yang ada di barisan pemerintah mesti juga melihat masalah itu dan juga mencari antisipasi-antisipasi. Di dalam negara demokrasi kita tadi sudah ada konsep civil society dan macam-macam. Tetapi kita tidak ingin mengatakan aksi itu adalah aksi yang brutal. Bukan. Itu aksi yang dihalalkan di negara demokrasi. Kami ini partai yang... Tapi dimobilisasi berdasarkan landasan emosional. Dan dikompor-komporin pakai wacana sara. Begini, itu terserah cara pandangnya masing-masing. Tetapi bahwa demo berjalan secara baik. Saya harus mengapresiasi bahwa umat Islam pun juga bisa melakukan aksi yang menurut saya damai. Jadi terus kemudian di ujungnya ada masalah sedikit dianggap kerusuhan atau apa, saya juga penting lah nanti pemerintah menjelaskan. Kami juga di barisan pemerintah. Tetapi demo yang berlangsung itu demo yang menurut saya patut diacungi jempol. Karena demo berjalan tertib. Itu jumlahnya besar. Jadi kalau demo lagi seperti yang kemarin nggak apa-apa dong? Begini, kalau soal itu biarlah aparat keamanan yang bertugas, yang punya kewenangan di situ, bukan partai politik. Kecuali kami juga diberikan senjata untuk itu. Partai politik ini mendidik tugasnya, pendidikan demokrasi, rekrutmen kepemimpinan, itulah tugas partai politik. Nah sekarang kita dihadapkan pada kenyataan 411.
Nah, yang akan dilakukan lagi oleh tanda kutip ini disampaikan oleh Kapolri, pernyataan bahwa nanti di 2012 itu akan ada agenda gelap, makar, menggulingkan pemerintahan. Kami harus pastikan sebagai partai yang bersama pemerintah, kami akan menghadapi itu. Begitu. Karena itu sikap. Karena apa? Kalau itu terjadi gerakan yang makar, kemudian ada distabilitas politik, itu akan merembet pada Tapi Anda yakin stabilitas itu akan ekonomi. terjadi? Itu memang agendanya makar? Tanya ke Kapolri dong. Enggak, kalau misalnya informasi yang Maksud saya begini, itu disampaikan kan ada oleh network juga nih, Bang Faid. ya itu aparat yang berwenang yang menyampaikan. Kami harus menghormati itu. Dan tentu kami juga harus menghormati teman-teman yang memiliki aspirasi soal itu. Ini negara demokrasi kok. Asal jangan mengganggu ketertiban umum, seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolri, jangan menggunakan kekerasan, itu nggak ada masalah Pak Vito, tidak ada masalah di negeri ini. Kalau semuanya berjalan dalam koridor hukum, ini negara hukum. Bukan negara yang juga menang-menangan. Tidak. Seperti 4/11 kemarin, no issue itu ya berarti ya? Apa itu? Ya kondisi seperti 4 November kemarin, demonya besar, banyak, 2 juta katanya, entah berapalah gitu ya. Tapi berjalan seperti kemarin itu, menurut PKB it's okay. Itu bagian dari demokrasi. Begini, bagian dari demokrasi kami, teman-teman yang melakukan itu tentu kami menghargai. Tetapi apa isu utamanya? Itu yang harus dicarikan jalan keluar, apa masalah. Dan kami dari pemerintah, kami sudah mengapresiasi. Kapolri sudah menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh para pendemo. Memproses, sudah dilakukan proses. Nah, tentu kami menghimbau kepada teman-teman yang akan demo di tanggal 2 Desember, tentu kalau itu tuntutannya seperti yang kemarin, tidak usahlah ke jalan-jalan. Pemerintah akan menyelesaikan itu. Dan kami dari PKB akan mengatakan itu. Apa? Untuk segera menyelesaikan pemerintah ini juga. Karena kita di barisan pemerintah. Jangan demo lagi maksudnya? Ya jangan demo dong kalau itu tuntutannya. Oke. Karena kalau itu dilakukan, kami khawatir apa yang disampaikan oleh Kapolri juga akan muncul penunggang-penunggang. Akan muncul distabilitas politik. Kami menghimbau kepada masyarakat, kalau terkait dengan kasus penistaan agama, itu sudah diproses secara hukum. Tapi kalau Anda mau makar, Anda akan berlawan dengan negara. Dengan aparatur negara. Nah, oleh sebab itu kami selalu menghimbau, karena kita ini negara, apalagi PKB sudah menyatakan bahwa NKRI itu harga mati, Pancasila itu harus kita bentengi, tentu di situ kami berdiri. Tidak boleh ada tindakan makar, karena itu akan merugikan dan menyengsarakan masyarakat. Mas Viva setuju dengan itu? Ya setuju. Jadi gerakan-gerakan yang inkonstitusional itu tidak boleh terjadi lagi gitu ya. Jadi yang namanya sebuah proses konstitusional itu ya harus sesuai dengan cara-cara yang ada di konstitusi. Kalau kemudian ada aksi massa tetapi punya agenda untuk melakukan perongrongan terhadap kewibawaan pemerintah atau ingin menjatuhkan pemerintah, itu kita tolak, tidak boleh. Karena apa? Untuk apa gitu loh? Karena negara ini didirikan dengan darah dan nyawa para pahlawan. Terus yang kemudian yang kedua, kita telah berkomitmen untuk membangun lembaga-lembaga demokrasi melalui lembaga-lembaga negara, melalui kekuatan-kekuatan rakyat, melalui proses peraturan perundang-undangan yang sudah kita susun bersama. Jadi proses pelembagaan ini marilah kita atur sedemikian rupa sehingga proses, mekanisme, prosedur, asas dalam berdemokrasi itu harus kita jalankan. Bukan hanya partai politik, tetapi juga seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga keutuhan nasional Republik Indonesia. Kalau komitmen itu dilaksanakan, kemudian dari seluruh stakeholder dari komponen bangsa ini bersama-sama, dari partai politik, dari lembaga-lembaga masyarakat, dari pemerintah dan seluruhnya, saya yakin bahwa
dalam proses berdemokrasi itu pasti akan taat asas, tertib aturan. Karena negara kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan gitu. Kita dengar ini nggak perlu dievaluasi kayaknya ya. Adem semua. Mas Viva Yoga akan pamit karena harus ke DPR ya. Ke DPR ada rapat pansus RUU penyelenggaraan Nanti pemilu. saya evaluasi kalau pergi. Ada misi lain. Terima kasih atas kesempatannya bergabung. Kita akan masih lanjut lagi Mas Fawait, Mas Willy dan Mas Jayadi masih akan bergabung bersama kita di Prime News. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Jadi dalam konteks evaluasi sekali lagi, kita mulai ini dengan adanya wacana bahwa setelah 4/11 ada sejumlah partai politik yang menjadi pendukung pemerintah yang dianggap tidak dalam tanda kutip punya semangat kebatinan yang sama dengan pemerintah untuk mengantisipasi agar demo itu tidak berlangsung dengan dengan kacau begitu. Pasti bukan PKB itu Pak. Pasti Dan bukan itu PKB. kemudian menjadi wacana kita malam hari ini. Nah, kembali ke masalah evaluasi ini, sampai sejauh ini kondisinya di parlemen berjalan dengan baik, di pemerintahan berjalan dengan baik. Ini semua berawal dari berbedanya pilihan politik di DKI Jakarta. Walaupun dibantah DKI Jakarta adalah... Bukan berbedanya, pernyataan Pak Ahok. Oke. Jadi jangan dilebar-lebarkan. Oke. Jadi pernyataan Pak Ahok itulah memulai sebenarnya. Jadi jangan dilebar-lebarkan pernyataan Pak Ahok di Pulau Seribu yang kemudian... Dan itu kemudian juga menarik PKB untuk tidak mendukung Ahok. Itu kami sebelum itu. Kami begini, dalam konteks dukungan politik di PKB ini memang tidak ada arahan dari Pak Presiden Jokowi kepada PKB untuk mendukung salah satu calon. Oke. Artinya seperti yang disampaikan Pak Jayadi tadi, Presiden dalam posisi netral. Oke. Nah, masalahnya kemudian ini berkembang. Jadi tidak relevan kalau misalnya tidak setuju dengan pilihan PKB yang tidak seiring sejalan dengan PD Perjuangan misalnya begitu? Ya tidak untuk kasus DKI. Oke, silakan. Jadi kemudian ini ada semacam anggapan kepada Presiden bahwa Presiden ini ada di belakang Pak Ahok. Mungkin kalau itu pribadi karena dulu pernah menjadi wakilnya, itu silakan sah-sah saja. Orang punya kedekatan secara pribadi. Tetapi Presiden dalam posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus netral di setiap pilkada. Termasuk juga para menterinya itu. Diharuskan netral, bukan hanya Presiden. Tetapi kan ini ada soal pertemanan. Kita memaknai itu. Kami dengan PKB dengan Pak Jokowi berteman. Sejak kami bersama-sama mensukseskan Pak Jokowi. Nah kemudian kami juga berteman dengan kelompok-kelompok yang lain sebagai warga negara, sebagai warga bangsa ini. Nah kemudian di demo yang kemarin PKB tidak ikut dalam. Pribadi-pribadinya ada? Kalau kami tidak tahu karena di komunitas Islam itu kan banyak. Tetapi kepengurusan DPR, DPRD yang formal ada di PKB tidak ada di situ. Saya yakin kan tidak ada di situ. Tetapi misalkan orang per orang itu kan hak keyakinan masing-masing. Nggak bisa dilarang menurut PKB. Kami PKB ini membatasi kepada pengurusnya. Begitu. Kepada anggota tentu kami menyerukan, kami menyampaikan kalau aspirasi itu bisa disampaikan dengan jalur yang lain, sampaikan dengan jalur yang lain. Gitu. Jadi di mana PKB misalkan mengantisipasi itu tentu kami sudah berkomunikasi. Ketua umum kami sudah berkomunikasi dengan Presiden terkait itu. Dan hasilnya?
Dan kami juga menyampaikan ke publik bahwa patut diingat, partai berbasis Islam dalam koalisi Pak Jokowi di awal adalah PKB. Dan Pertama. iya, dan kami juga menyampaikan ke Pak Ketua Umum kami, Pak Muhaimin, tolong ingatkan juga Presiden bahwa kasus 411 ini erat sekali kaitannya dengan isu agama. Kami partai yang berbasis agama di lingkungan Pak Jokowi ketika itu. Dan para kader PKB juga masih mencatat bahwa nanti terkait dengan isu-isu pengembangan agama, pemberdayaan agama itu pintunya dengan PKB. Itu sebenarnya jawaban dari wacana evaluasi loh itu. Ya, makanya kita menyampaikan itu ke Pak Presiden. Karena intensitas komunikasi ini penting. Sekarang gini kan, dengan umat itu. dalam konteks dalam konteks DKI Jakarta, ini kan Bapak kan berpisah nih gitu ya. Nasdem, Hanura, PDI Perjuangan, dan terakhir Golkar yang masuk belakangan, dan juga terakhir belakangan mendukung pemerintah, itu melihat PKB, P3, dan PAN yang ada di seberang sana seperti apa sih sebenarnya? Ya, Mas Gul misalnya gitu, atau ya itu pilihan yang harus dihormati atau? kalau dalam proses pengusungan itu adalah hak dari masing-masing partai. Itu nggak bisa kita kita dikte. Bahkan tadi Bung Jayadi udah menjelaskan, Presiden pun nggak bisa mendikte PDIP, Nasdem, PKB, P3 yang mendukung PAN, yang mendukung Presiden. Karena ini bicara dinamika lokal. Cuma karena kita hidup dalam situasi yang Jakarta sentris, maka kemudian seolah-olah ini menjadi persoalan nasional. Nah, ini justru menjadi bias menurut saya. Harusnya kita berbicara dalam konteks ini, persoalannya Jakarta sentris ini kan yang kemudian melahirkan spirit ada otonomi daerah. Tadi Bung Viva sudah sempat mengintrodusir ada 101 pilkada. Bung Vito. Nah, kenapa kemudian ini menjadi hanya Ahok saja? Apakah karena Ahok minoritas? Apakah karena Ahok berani? Apakah karena Ahok berhasil? Nah, bagi saya Partai Nasdem gitu, beberapa catatan yang paling penting adalah ini ekspresi yang lain. Kita mungkin ingat di Pilkada 2015 ada ekspresi yang mengatakan calon tunggal. Risma sampai kemudian di lobi kiri, di lobi kanan, nggak ada lawannya kan? Ini dicarikan jalan bagaimana Ahok kalau secara survei top markotop gitu, dicariin jalan, awas lu lu lewat mana pulangnya, gua intai lu gitu. Maka kemudian dipakailah sebuah situasi yang memobilisasi, dan kemudian ini orang sedang bermain api. Nah, inilah yang bagi saya catatannya adalah nggak ada urusannya Presiden terlibat pada proses ini, nggak ada. Bahkan dengan pilkada-pilkada lain, ini kan juga kemudian orang melihat bahwasannya ada free rider, ini yang kemudian kita melihat satu, ada emosional yang dimobilisasi. Yang kedua ada proses politik yang kemudian juga dimobilisasi. Kenapa ini seolah-olah mau melakukan situasi kemudian kalau kita melihat tadi misalnya, ada ini dibilang misalnya parlemen jalanan, 2 dari beberapa orang pimpinan DPR juga turut di sana. Nah, ini kan hal yang nuansa politisnya kemudian sangat kental sekali. Ini yang bagi saya justru mengapil teman-teman, kalau iya kita larikan bolanya bukan ke kabinet tapi ke DPR. Bagaimana partai-partai pengusung Jokowi JK di DPR juga harus mengadili 2 orang yang datang ke demo tersebut secara terbuka gitu. Ini bolanya di sana. Kalau kita berbicara soliditas partai pengusung Jokowi JK. Kenapa mereka semena-mena melakukan hal ini? Mereka resmi loh, official loh. Tapi ini urusannya Ahok nih, bukan Jokowi JK kalau kata Fawai. Bukan, gini. Satu iya, tapi kemudian kita dengar pidatonya aja, kontennya. Verifikasinya sederhana, tak? Bukan masalah yang lain-lain. Tapi kalau kita mau memisahkan dukungan selesai karena ini berbeda dukungan. Tapi kontennya apa di dalam itu? Oke. Waktu kita habis, Bung Jayadi mungkin barangkali bisa memberikan. Iya, gini. Jadi memang ada beberapa masalah di sini. Satu, persoalan perbedaan sikap partai-partai dalam pilkada DKI. Itu clear, tidak ada masalah.
Yang kedua kemudian, jadi ini berhadapan antar partai kan, Yang kedua itu ada soal kasus dugaan penistaan agama gitu ya. Nah ini kemudian tidak hanya melibatkan partai politik, tapi melibatkan juga banyak elemen masyarakat gitu. Nah memang di sini kemudian bisa jadi partai politik menghadapi dilema kan, karena jangankan partai politik, presiden pun tidak bisa misalnya serta-merta melarang demo misalnya, kan nggak bisa karena ada undang-undangnya dan sebagainya. Nah jadi di situ ada elemen masyarakat, tapi kemudian ada elemen bagaimana penyikapan partai-partai terhadap peristiwa tersebut. Terutama partai-partai pendukung Jokowi JK. Kalau saya kira akan sangat baik kalau misalnya partai-partai pendukung presiden Pak Jokowi dan JK itu ya berkomunikasi soal itu. Kalau memang sekarang ada komunikasi masalah, susah katanya. Enggak. Oh enggak. Iya, kalau memang perlu penyamaan persepsi itu kan sesuatu yang sangat baik. Nah, memang pada faktanya sulit kita betul-betul secara clear cut hitam putih memisahkan dua masalah itu, karena kebetulan yang terkait dengan kasus dugaan penistaan agama itu adalah Ahok yang kebetulan ada juga peserta Pilkada DKI. Di situ masalahnya, begitu. Benang kusutnya ada di situ. Ada di situ benang kusutnya. Disitulah saya kira kejelian para pimpinan untuk memilah-milahnya. Oke. Ya. Jadi, komunikasi nggak susah ya? Tidak, jadi Tidak komunikasi. begini. Waktu kita habis loh ini. Sedikit saja. Ya tentu saran kami Presiden tetap harus memperbaiki komunikasi dengan umat Islam. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Sayang sekali waktu kita terbatas, padahal saya ingin ngomong lebih panjang lagi.